Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Yana Ardana. Oke, siapapun yang melihat video ini, semoga Allah panjangkan usianya dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita dilindungi dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan bercerita lagi. Di kesempatan kali ini kita akan bernostalgia cara bermain anak zaman dulu. Sebelum kita lanjut, Bang Yana mau meminta maaf kepada rekan-rekan jika pembahasan Bang Yana atau cara berbicara Bang Yana memakai bahasa Indonesia namun tidak terlalu jelas atau bisa dibilang terlalu baku. Maaf, Mang Yana asli orang Sunda, jadi sok pabelit. Jadi kalau ada pembahasan bahasa Indonesia namun bercampur dengan bahasa Sunda, mohon dimaklum karena sok pabelit. Oke, kita lanjutkan. Cara bermain anak zaman dulu, atau bisa dibilang zaman yang belum mengenal apa itu sosial media. Ya, kalau HP ada ya, cuman yang memegang HP zaman dulu pasti di usia 17 tahun ke atas. Anak-anak belum memegang HP. Kalau sekarang kan jangankan anak SD, anak TK juga sudah pegang HP. Oke, di sini Mang Yana punya beberapa gambaran bermain zaman dulu. Mang Yana akan memperlihatkan 4 gambaran dulu, karena jika disebutkan atau diperlihatkan satu persatu semuanya gitu ya, semuanya permainan zaman dulu terlalu banyak. Jadi kita bahasnya 4 gambar. Oke. Gambar yang pertama atau permainan pertama. Ya, ini. Kalau di tempat Mayana ini namanya sorodot gaplok. Mungkin di tempat yang lain berbeda namanya. Nah, permainan ini permainan yang tidak memakai uang atau harus bermodalkan uang. Kan kalau permainan-permainan zaman sekarang hampir semuanya serba harus beli ya. Serba harus pakai uang gitu. Kalau zaman dulu hampir rata-rata permainan anak-anak zaman dulu itu jadi tidak harus pakai uang gitu. Pasti jadi permainan itu alami. Maksud alami itu jadi sesuatu benda yang mungkin sekarang itu jadi itu benda tidak bermanfaat, tapi zaman dulu benda yang tidak bermanfaat itu bisa dipakai main anak-anak zaman dulu. Nah, contohnya ini serodot gaplok. Serodot gaplok kan cuman bermodalkan batu gitu ya. Batu yang mungkin banyak gitu ya di mana-mana, apalagi batu ini biasanya kan batu apa ya disebutnya, batu alam gitu, batu apa ya disebutnya ya, biasanya batu ini dicarinya di sungai-sungai kecil. Nah, hal apa yang membuat kita berkesan dalam bermain ini atau dalam permainan ini? Tentunya kita berbeda-beda ya menurut versinya masing-masing. Kalau Mang Yana, hal yang paling berkesan dalam permainan serodot gaplok ini ketika Mang Yana bisa memecahkan batu lawan. Nah, apalagi si batu lawannya itu adalah musuh terberat, atau bisa dibilang cek Sunda nama musuh bubuyutan. Jika hal yang paling berkesan menurut kalian atau dengan versi kalian yang berbeda, silakan
komen di bawah. Oke, kita lanjut ke foto selanjutnya atau gambar permainan zaman dulu selanjutnya. Wih, ini loncat tinggi atau loncat tinggi. Jadi permainan ini memakai karet ya, pasti kalian tahu. Apalagi anak kelahiran zaman tahun 80, 90, mungkin di 2000 juga masih ada kalau nggak salah ya. Loncat tinggi. Hampir permainan ini sih sebenarnya hampir dimainkan oleh kaum wanita ya. Jadi para wanita biasanya permainan loncat tinggi, tapi emang Mang Yana juga pernah ngalamin gitu permainan loncat tinggi bareng perempuan gitu. Jadi hal apa yang menurut kalian yang paling berkesan dalam permainan ini? Kalau menurut Mang Yana, ketika Mang Yana menjadi pemegang karetnya, bagaimana caranya supaya si lawan bisa maksudnya bukan tidak bisa melewati karetnya itu. Misalkan di bujal atau misalkan di dada atau misalkan di kepala kan, jadi ada aturannya ya. Ada sampai kalau nggak salah sampai ke merdeka mereka paling atas. Nah, jadi bagaimana secara lawan tidak bisa melewati ya, misalkan ketika di kepala, ketika si lawan melompat si karetnya diangkat sedikit. Nah, jadi kan si lawan nggak bisa lewat. Nah, itu mungkin di versi kalian berbeda, silahkan komen. Oke, kita lanjut ke foto selanjutnya. Oh ini bukan. Oh ini nih. Boyan. Kalau di tempat Mang Yana ini namanya boyan. Mungkin di tempat kalian beda namanya. Ini permainan yang menurut Mang Yana paling seru. Soalnya kan ketika melempar bola itu kita itu harus jago. No, ini maksudnya nama jago ningcet gitu. Jago ningcet ya. Kalau di tempat Mang Yana ini namanya boyan. Hal apa yang membuat berkesan dalam permainan ini? Kalau menurut Mang Yana, ketika Mang Yana menjadi penjaga gentengnya. Jadi si lawan yang memegang bola kasihnya, Mang Yana yang menjaga gentengnya atau menjadi lawannya. Nah, ketika si musuh bisa mengenai si genteng itu, lalu si genteng itu jatuh. Nah, ketika Mang Yana memegang bola kasti melempar ke lawan, bisa mengenainya, dan yang dilemparnya itu adalah musuh bubuyutan. Hal yang paling berkesan ketika kita melempari dan mengenai si orang itu, apalagi musuh bubuyutan, itu yang menurut Mang Yana hal yang paling berkesan. Oke, menurut kalian mungkin berbeda, silahkan komen. Oke, kita foto selanjutnya. Bermain kelereng. Nah, biasanya permainan ini dimainkan oleh para lelaki. Pada umumnya permainan ini dipermainkan oleh para lelaki. Jadi main kelereng ini bisa dibilang setiap harinya permainan kelereng pasti ada. Jadi zaman dulu mah paling hobi gitu main kelereng. Jadi main kelereng itu bukan anak-anak aja zaman dulu mah, jadi hampir semua orang tuanya, pemuda-pemudanya menyukai permainan kelereng. Jadi hal apa yang paling berkesan dalam permainan ini? Nah, kalau Mang Yana ketika main kelereng ini, jadi cara bermainnya itu adalah polder. Kalau dulu disebutnya polder, polder. Kalau di tempat Mang Yana disebutnya polder ya. Jadi kan permainan kelereng ini ada kotak-kotakan,
ada polder, ada papasungan kan, ada kalau cek Sunda mah stick hiji centang dua. Dia berbeda-beda permainan. Kalau menurut Mang Yana yang paling berkesan itu adalah permainan kelereng itu cara bermainnya dengan bermain polder. Jadi polder itu kan kelereng yang ditumpuk ya, kita eh, menembak dengan jarak jarak 2 garis gitu. Nah itu yang paling berkesan buat Mang Yana. Oke, eh, menurut kalian mungkin berbeda dengan versinya masing-masing, silahkan komen. Jadi untuk video ini kita bahas 4 video dulu, 4 video. Kita bahas 4 gambaran cara bermain anak zaman dulu. Kita next video kita akan bahas lagi, kita akan bernostalgia lagi. Karena Mayana paling seru kalau membahas kisah-kisah zaman dulu. Jadi maksud kisah bukan kisah, jadi eh, kehidupan zaman dulu gitu. Eh, cara bermain anak-anaknya di zaman dulu gitu. Paling suka gitu. Oke, di video kali ini sampai sini.